kita sudah belajar seri khotbah yang luar biasa sekali membangun ketahanan. Kita sudah belajar membangun ketahanan iman kita. Luar biasa iman kita. Kokoh, nggak goyah. Sekalipun ada badai, kita sudah belajar membangun keuangan kita. Ketahanan keuangan kita. Sekalipun sedang krisis keuangan kita tetap kokoh, tidak goyah. Saudara, membangun kesehatan kita. Sekalipun sedang ada virus COVID, saudara, 19, tetap saudara kokoh kesehatan kita. Lalu kita juga sudah belajar ketahanan roh, yaitu ada roh kita yang makin bangkit, roh kita makin dewasa, roh kita menjadi kuat karena bersatu dengan roh Allah. Roh Kudus membangun roh kita sehingga tidak pernah goyah, saudara. Punya ketahanan roh yang luar biasa melampaui keterbatasan. Hari ini kita akan belajar ketahanan keluarga. Keluarga juga salah satu saudara benteng yang sangat penting atau salah satu yang paling penting dalam kehidupan kita. Selama keluarga kita kokoh, kita bisa hadapi krisis, kita bisa hadapi tantangan masalah bersama keluarga kita. Ada kekuatan, tapi kalau keluarganya runtuh, seringkali kita sudah kehilangan kekuatan. Jadi kita akan belajar ketahanan keluarga. Bahkan setelah itu saudara, bulan depan saudara, sepanjang 1 bulan kita akan masuk seri khotbah tentang keluarga. Saya rasa Tuhan mulai bicara, ini kita semua sedang dilakukan di keluarga. Ibadah di Roma, saudara, melayani di Roma, belajar di Roma, bekerja di Roma. Saya percaya keluarga akan punya dampak yang luar biasa sekali dan akan memberkati setiap saudara. Hari ini sekali lagi saudara, ketahanan kekeluargaan atau ketahanan keluarga. Ya, saudara, saya ajak baca dulu Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Apa yang dialami oleh Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat 13 mulai, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya Tuhan mau ambil satu tindakan yang drastis. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Semua akan dilenyapkan, saudara. Ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, Tuhan mau menghabiskan, memusnahkan semua makhluk di muka bumi. Tapi disuruh membuat ya sebuah bahtera dari kayu gofir, saudara. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau ya harus membuat bahtera itu ya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada ambang pintunya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi katakan semua akan mati binasa. Ayat 18 luar biasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ada beda kepada Nuh. Tuhan mengadakan perjanjiannya. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara bisa pelajari, saudara, saat itu waktu Tuhan sedang mengadakan, saudara, ya sesuatu yang luar biasa. Ya, semua diberisikan, tinggal Nuh saja. Dikatakan semua makhluk ya mati dikatakan oleh Tuhan. Tapi luar biasa, saudara, Nuh diselamatkan. Bahkan bukan hanya Nuh saja, Nuh dan semua keluarganya diselamatkan. Nuh diselamatkan, istrinya diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan, menantu-menantunya diselamatkan. Artinya luar biasa. Sekalipun dunia dalam kegelapan, dalam kekelaman, bahkan ini lebih lagi dunia dalam kebinasaan. Tapi Nuh dan keluarganya mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Nuh diselamatkan bersama keluarganya.
Saya percaya, saudara, ada sesuatu yang luar biasa sekali. Nuh dan keluarganya bisa selamat karena mereka bersatu. Katakan saudara, karena mereka bersatu. Saya percaya Nuh dipilih untuk diselamatkan karena kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Karena kehidupannya menjauhi dosa. Itu awal. Tapi setelah itu mereka disuruh bangun bahtera. Supaya saat Tuhan mengadakan pembinasaan di muka bumi, mereka tidak binasa. Lalu mereka membangun bahtera. Kalau saudara bisa perhatikan, ya betapa luar biasanya bahtera yang Tuhan perintahkan untuk dibangun Nuh. Karena semua makhluk yang masih akan disisakan oleh Tuhan yang masuk bahtera itu luar biasa banyaknya. Saudara, kalau saudara bisa tahu ukurannya, kalau dibuat ukuran sampai sekarang, bahtera itu saudara 133 meter panjangnya. Panjangnya berapa saudara? 133 meter. Saudara bisa bayangkan dari tempat saudara duduk kira-kira 133 meter. Kalau saudara punya Roma coba dibayangkan saudara. Ya, lalu saudara lebarnya 22 meter. Lebarnya 22 meter saudara. Dan ya tingginya 13 meter. Karena itu tingkat ada bawah, ada tengah, ada tingkat atas lagi. Kalau dibuat mudah mungkin minimal ya 3-4 tingkat saudara. Itu luar biasa. Membangun sesuatu yang sangat besar. Membuat sesuatu yang luar biasa sekali. Saya percaya tidak mungkin Nuh itu membangun sendiri. Nggak mungkin caranya dia ya membangun bisa sendirian. Nanti kalau untuk nyambung yang bagian ujung sana. Nanti untuk bawa alat-alat atau bahan-bahan kayu itu ke atas. Nggak mungkin sendirian saudara. Saya percaya dia bisa bangun bahtera. Akhirnya bisa diselamatkan di dalam bahtera. Karena ada kesatuan dalam rumah tangga. Saya percaya yang dapatkan visi adalah Nuh. Lalu istri anak-anaknya percaya. Istri anak-anaknya membantu. Mungkin istrinya membantu nyiapkan untuk semua makanannya. Mungkin anak-anaknya lagi bantu juga untuk ya mengerjakan, menebang kayu, menyusun dan macam-macam saudara. Karena ada kesatuan sehingga mereka akhirnya bisa menyelesaikan apa yang Tuhan katakan. Petunjuk yang Tuhan berikan. Membangun bahtera yang luar biasa. Karena ada kesatuan. Jadi saya ajak sama saudara. Di dalam kehidupan kita saat ini juga sama. Sedang ada COVID-19. Sedang ada krisis keuangan. Sedang ada krisis keamanan dan macam-macam lah saudara. Tapi kita tahu Tuhan memberikan kita rema untuk gereja kita. Untuk setiap kita. Untuk saya. Untuk saudara. Jangan takut. Sekalipun dunia dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kelaman. Tuhan sudah berkata. Seperti Nuh. Ada terang Tuhan datang. Ada perkenanan Tuhan datang. Ada rema daripada Tuhan datang. Ada pertolongan dari Tuhan datang. Ada kasih karunia datang. Ada rencana yang luar biasa. Kita akan diterangi. Seperti Nuh. Diterangi. Diselamatkan. Diberi hikmat. Bangun bahtera. Kita akan dapat banyak rema petunjuk dari Tuhan. Oh saudara. Untuk melakukan semua petunjuk dari Tuhan. Kita perlu ada kesatuan. Dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Enggak kebetulan. Salah satunya akibat adalah ibadah sekarang di rumah-rumah. Ini saatnya membangun kesatuan keluarga kita. Keluarga yang kokoh. Maka kita akan mempunyai pertahanan yang dahsyat. Pertahanan yang luar biasa. Bahkan membuat kita bisa melakukan proyek besar daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saudara ada hujan pertobatan. Ada Tuhan besar. Setiap kita justru saudara bisa hidup perkemenangan. Bisa selamatkan banyak orang saudara. Bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sungguh-sungguh kelimpahan bisa datang. Oh dari seberang. Oh kekayaan bisa datang. Itu luar biasa. Dari bangsa-bangsa luar biasa. Kenapa? Kesatuan. Kenapa saudara? Kesatuan. Maka yang pertama saya ajak saudara tangkap pesan Tuhan. Bangun kesatuan dalam keluargamu. Saya ulangi sekali lagi. Bangun kesatuan dalam keluargamu. Kalau ada perselisihan, kalau ada perpecahan dalam keluargamu, rema saat ini yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Bangun kesatuan dalam keluargamu. Bangun kesatuan dalam keluargamu. Sekali lagi, bangun kesatuan dalam keluargamu. Saudara akan dipakai
Oh Tuhan luar biasa sekali. Berhasil bahkan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Lah saudara, krisis bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Untuk menyatukan keluarga kita. Krisis itu saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Kelihatannya krisis. Tapi seringkali di balik krisis ada rencana Tuhan yang luar biasa. Di balik krisis, di balik kegelapan ada saudara. Oh kesempatan yang luar biasa. Yang sering saya katakan kesempatan untuk belajar yang luar biasa. Kesempatan untuk bekerja, meluaskan pelayanan luar biasa. Kesempatan untuk menyelamatkan jiwa luar biasa, saudara. Jadi krisis itu luar biasa. Kelihatannya krisis, tekanan, tapi di balik itu ada hal-hal yang baik yang bisa kita petik. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Ya, krisis ini bisa membuat kita, kalau nanggapinya dengan baik ya saudara, buat kita tekun. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Hanya menjadi orang tahan uji. Saudara, oh tidak mudah goyah. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena kita membuat kita jadi orang yang tekun. Kita menjadi orang yang tahan uji. Maka punya pengharapan. Kita bisa, saudara, mengalami terobosan yang luar biasa di saat krisis. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sudah pasti kalau kita jadikan Tuhan sebagai pengharapan utama, tidak akan mengecewakan, tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh saudara, kasih Allah, rencana Allah sudah diberikan. Yesaya 60, terang Tuhan datang menerangi keluarga kita. Saudara, menerangi kesehatan kita. Menerangi studi pekerjaan kita, menerangi pelayanan kita, menerangi ya pelayanan kita, keuangan semuanya. Jadi pakai kesempatan krisis, ambil satu sisi yang baik, yang sering kali saya katakan kesempatan yang tidak terbatas, bisa belajar tidak terbatas, punya waktu yang luar biasa, bisa bekerja dengan tidak terbatas karena melalui online, melalui internet. Langsung bisa sampai ke bangsa-bangsa, melayani, selamatkan, ambil kesempatan sungguh-sungguh. Saya perhatikan orang-orang yang ambil kesempatan sungguh-sungguh, yang berani percaya, lakukan sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami kedahsyatan. Justru saat krisis, Nuh bisa dipakai Tuhan luar biasa bersama keluarganya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa pakai masalah untuk menyatukan keluarga. Ya, bahkan dipakai Tuhan. Keluarga itu luar biasa. Saya ajak contoh misalnya lah keluarganya Yakub. Kalau saudara bisa ingat kisah Yakub dalam Alkitab. Saudara, seringkali terjadi perselisihan. Ya, kakak-kakaknya iri dengan Yakub. Jadi dalam keluarganya, kakak-kakaknya iri pada Yusuf. Ya saudara, sehingga dalam keluarga Daud, dalam keluarga Yakub mengalami banyak pertengkaran di anak-anaknya. Oh saudara, terus nggak baik. Bahkan singkat cerita, akhirnya saudara pertengkaran, persaudaraan makin memuncak sampai akhirnya Yusuf dimasukkan sumur, diangkat lagi, dijual oleh saudara di Mesir jadi budak saudara. Yakubnya tidak tahu karena laporannya dimakan binatang buas. Saudara kalau bisa tahu, saat itu Yakub sedih sekali. Kenapa? Dia mengira anaknya Yusuf sudah binasa. Kenapa? Pertengkaran antar anak-anaknya. Saudara, itu luar biasa. Itu berlarut-larut sekian lama. Tapi satu hari, waktu terjadi krisis. Satu hari, waktu terjadi kelaparan. Saudara, Yakub kirim anak-anaknya ke Mesir. Dan ternyata di Mesir ketemu dengan Yusuf. Kakak-kakaknya Yusuf. Terjadi pemulihan. Dan akhirnya Yakub juga diajak datang di situ. Saudara, krisis, kelaparan, kekeringan justru dipakai oleh Tuhan. Membuat pemulihan dalam keluarga Yakub. Keluarga besarnya dipulihkan. Saya doakan juga sama. Saat ini sedang krisis. Mungkin sedang ada yang mengalami krisis. Ya apapun saudara. Karena ini sedang
ya dunia dalam kegelapan, banyak bangsa dalam kekelaman, ya kesehatan, ya ekonomi dan macam-macam. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kesempatan, saudara juga bisa mengalami pemulihan dalam keluarga. Saya ingat satu kisah lagi, yaitu anak yang hilang, saudara. Ya, seorang anak bungsu menuntut pada bapaknya, ya paksa minta warisannya, lalu buat pergi, saudara. Tapi ternyata akhirnya menderita dan kembali. Saya baca Lukas 15 ayat 14 dan seterusnya. Setelah dihabisnya semuanya, jadi warisannya buat foya-foya habis, saudara. Setelah dihabiskan semuanya, jadi uangnya sudah habis, timbullah bencana. Kelaparan di dalam negeri itu. Kebetulan saudara sudah jatuh, uangnya habis, ketimpa tangga. Uangnya sudah habis, kebetulan di negara itu, di negeri itu sedang ada bencana kelaparan. Saudara, habis-habisan dia. Dan ia pun mulai melarat. Maka jadi melarat, saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ia ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ayat ke-17, saudara, sekali lagi. Lalu ia menyadari keadaannya luar biasa. Saat terjadi krisis kelaparan di negeri itu. Dan dia habis-habisan. Dia menderita. Dia makan. Ya ikut orang. Makan makanan babi aja. Tidak boleh, saudara. Dia bisa menyadari. Itu untung sekali. Di rumah bapakku tetap lebih baik. Di rumah bapakku tetap lebih baik. Di keluargaku tetap lebih baik. Aku sudah salah. Aku tinggalkan keluarga. Sekarang aku lebih parah. Sekarang aku hancur. Lalu setelah menyadari, ambil keputusan. Kembali kepada bapaknya. Kembali ke rumahnya. Kembali pada keluarganya. Dan dia melangkah kembali. Dan saudara sudah tahu kisah ini luar biasa. Singkat cerita terjadi pemulihan, saudara. Hubungan bapak dan anak, hubungan keluarga terjadi pemulihan. Saya juga doakan untuk setiap saudara, apapun yang terjadi. Ya mungkin saudara pernah tinggalkan keluarga. Mungkin saudara pernah ada masalah persaudaraan. Seperti keluarganya Yakub. Mungkin ada masalah orang tua dengan anak. Mungkin ada masalah suami dan istri. Kembali. Saudara dengar, kembali. Pertama seperti Yusuf bisa mengampuni. Lalu kembali, saudara. Saya percaya krisis akan mendatangkan anugerah. Pemulihan bagi keluarga. Akan menjadi keluarga yang penuh dengan pertahanan. Ya keluarga yang bisa bertahan sekalipun ada badai, sekalipun ada krisis dan menang. Keluarganya jadi kesaksian. Amin, saudara. Lalu sekarang, saudara, yang kedua, bagaimana membangun ketahanan keluarga? Saudara mungkin juga berkata, saya ingin, tapi bagaimana bisa ya membangun pertahanan keluarga ini? Ya, keluargaku sudah seperti ini. Ya, yang pertama, segera ambil langkah untuk rekonsiliasi. Segera ambil langkah untuk pemulihan. Segera ambil langkah untuk berdamai. Jangan hanya diam. Saudara sudah tahu penting pemulihan keluarga. Ini saatnya krisis, kesempatan mengalami pemulihan. Saya percaya firman ini rema. Saat inilah saatnya saudara yang mengalami masalah keluarga. Dipulihkan keluarga saudara. Dipulihkan keluarga saudara. Dipulihkan keluarga saudara. Saudara harus berani percaya. Saudara harus ambil langkah. Saudara ambil langkah sungguh-sungguh untuk rekonsiliasi. Untuk mengadakan pemulihan keluarga. Untuk berdamai dengan keluarga. Ada langkah saudara. Seperti Yusuf. Ada langkah seperti anak yang hilang ini. Ada langkah dan saudara akan mengalaminya. Saya percaya itu luar biasa. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 23, 24 dikatakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Jadi kalau ini bicara seperti kita membawa persembahan kita di atas mezbah. Ini bisa kalau dibuat mudah kita ibadah seperti ini. Saudara, ibadah. Kita sedang berdoa juga, saudara. Kita sedang memuji dan menyembah juga, saudara. Dan engkau teringat saat ini juga
engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Terhadap engkau ada masalah dengan keluargamu. Ada masalah dengan saudaramu. Sementara ini yang engkau ibadah, engkau diingatkan ada masalah dengan keluargamu. Tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah itu tetap ada, saudara. Dan pergilah, apa saudara? Katakan bersama, pergilah apa? Berdamai. Dan pergilah apa? Katakan berdamai. Dan pergilah apa saudara? Sekali lagi, berdamai. Dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara ambil langkah. Ya, setelah ini saudara ambil langkah pergi. Ya, datangi keluargamu. Datangi pasanganmu. Datangi anakmu. Datangi orang tuamu. Berdamai. Ambil langkah. Saudara, sungguh-sungguh rekonsiliasi adalah ambil langkah. Ya, pemulihan. Saudara yang ambil langkah. Jangan nunggu orang lain. Ambil langkah. Kita mengerti Tuhan berkarya. Kita perlu bertindak, saudara. Saat kita bertindak, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan mujizatnya. Ambil langkah untuk berdamai. Katakan saudara, ambil langkah untuk apa saudara? Berdamai. Pegang dada saudara. Saya mau ambil langkah untuk berdamai. Sekali lagi, saya mau ambil langkah untuk berdamai. Kalau ada kanan kiri katakan, ayo kita ambil langkah untuk berdamai. Berdamai. Berdamai, berdamai. Saudara akan ngalahin pemulihan. Kalau kita nggak mau ambil langkah untuk pemulihan, untuk rekonsiliasi, untuk berdamai, nggak mungkin kita bisa ngalahin. Ambil langkah. Ini saatnya rema. Ini saatnya perintah Tuhan. Ini saatnya petunjuk Tuhan. Jangan diam saja. Selesai ini sungguh-sungguh hubungi. Ya, keluargamu. Saudara akan lihat Tuhan turut bekerja. Mujizat akan terjadi. Lah, saudara, berkat damai itu luar biasa. Kalau kita bisa damai, kita bisa rukun dengan keluarga, bersatu, berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, ayat yang sudah sangat terkenal, saudara, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian siarah Daud, sungguh, jadi ditekankan ini sungguh-sungguh, alangkah baiknya, bukan hanya baik saja, alangkah baiknya artinya baik sekali, dan indahnya artinya indah sekali, apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Kalau saudara ya diam bersama-sama keluargamu dengan rukun. Oh, dikatakan itu sungguh-sungguh alangkah baiknya. Oh, indahnya saudara. Seperti minyak dikatakan yang baik ke atas kepala meleleh ke jenggotnya. Ya, yang meleleh ke jenggot Harun, saudara. Dan ke leher jubahnya. Minyak yang baik itu apa, saudara? Itu berbicara tentang karya Roh Kudus. Maka hadirat Tuhan akan turun dalam keluargamu. Ya, melalui kepala rumah tangga, melalui suami, saudara, ayah, saudara, turun pada istri, ibu, saudara, turun lagi pada anak-anak. Semua diurapi Tuhan. Hidupnya penuh dengan kekuatan Tuhan, penuh pengurapan Tuhan. Hidupnya penuh kemenangan, bisa kalahkan ya godaan, bisa kalahkan badai tantangan yang datang. Minyak pengurapan, saya doakan, saya impatasikan, saudara akan dapat ini, saudara, pengurapan yang membuat yang tidak mampu jadi mampu, saudara. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, seperti embun. Kalau embun itu turun ke gunung-gunung Sion, kalau saudara ada di sana itu padang gurun, tanahnya itu gersang. Tapi kalau ada embun terus membasahi tanah itu, artinya tanahnya jadi subur. Saudara akan ada embun Tuhan, ya kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan turun dalam keluargamu. Ya, hati Tuhan berkenan, saudara, itu luar biasa. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudara dengar, ke keluarga kita lah Tuhan perintahkan berkat. Ke keluarga yang mau rukun, yang mau damai, Tuhan perintahkan berkat. Ke keluarga saya, Tuhan perintahkan berkat. Ke keluarga saudara, Tuhan perintahkan berkat. Amin, saudara. Ke keluarga saudara, perintahkan berkat Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara akan terus kokoh. Kehidupan untuk selamanya. Hidup yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Hidup yang penuh dengan keindahan, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Jadi saudara ambil langkah, saudara. Sungguh-sungguh, saudara. Rekonsiliasi, pemulihan. Ambil langkah untuk berdamai. Ya,
Saya percaya itu luar biasa. Yang kedua, saudara, tingkatkan komitmen ya saudara untuk keluarga. Komitmen untuk keluarga. Yang menyadari keluarga itu penting. Kita harus bangun ketahanan keluarga. Jangan goyah oleh badai. Jangan goyah oleh godaan. Kita harus komitmen. Ada komitmen kita. Bangun keluarga yang utuh. Bangun keluarga yang bersatu. Bangun keluarga yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Bangun keluargaku dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau saudara ambil komitmen sejak sekarang. Bangun keluargamu dengan sungguh-sungguh. Bangun keluargamu dengan sungguh-sungguh. Yang sudah pecah, bangun kembali. Dengan pertolongan Roh Kudus akan dipulihkan. Yang sedang rusak, bangun kembali bersama Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus, saudara akan mengalami pemulihan. Saya percaya bahtera rumah tanggamu akan seperti bahteranya Nuh. Tetap tahan sekalipun banjir datang. Tetap tahan sekalipun badai menerpa. Tetap tahan sampai selesai badai. Sampai selesai banjir. Tetap bertahan dan lihat pelangi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya doakan. Kalau saudara saat ini komitmen sungguh. Bangun. Bangun sungguh-sungguh keluarga saudara. Ada komitmen sungguh-sungguh. Lebih daripada yang lain. Komitmen. Ya, keluarga saudara lebih dari hobi saudara. Komitmen keluarga saudara lebih daripada keinginan-keinginan saudara. Komitmen keluarga saudara lebih penting daripada sekedar uang. Lebih penting dari sekedar ya kesuksesan yang lain. Keluarga, komitmen, bangun keluarga yang berkenan. Bangun keluarga yang sungguh-sungguh saudara taat pada firman. Bangun keluarga yang sekinah glory, ada kemuliaan Tuhan. Bangun keluarga yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Ambil komitmen yang sungguh-sungguh. Saudara nanti akan lihat. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan tolong. Komitmen. Bangun keluargamu dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Semua yang dibiarkan itu makin rusak. Kalau saudara punya taman di rumah, saudara biarkan saja. Sekalipun waktu saudara beli, tamannya hebat, indah. Tapi kalau dibiarkan saja, makin rusak, makin rusak, makin rusak. Ada rumput, ada banyak, ya makin rusak. Harus dirawat, harus bersihkan, harus dirawat, harus dijaga, harus diperbaiki. Dan terus akan baik. Jangan keluarga dibiarkan. Ada komitmen, berani korban waktu untuk keluarga. Berani korban perasaan untuk keluarga. Berani keluar dana untuk membangun keluarga. Berani korbankan hobinya untuk membangun keluarga. Komitmen, sungguh-sungguh. Yang ketiga, jadikan keluarga Anda home sweet home. Keluarga yang indah. Keluarga yang manis. Keluarga yang penuh dengan keindahan-keindahan ilahi, saudara. Kejadian 6 ayat 21 sampai 22. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Dengar dulu saudara ya. Bawalah bagimu, ini berkata pada Nuh. Supaya nanti dalam bahtera itu sungguh-sungguh mereka senang, nggak resah, nggak bingung saudara. Bawalah bagimu segala. Jadi macam-macam semuanya. Apa yang dapat dimakan. Apa yang dapat dimakan. Yang dibutuhkan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu. Kumpulkan itu untuk jadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi semua yang dibutuhkan kita. Semua yang dibutuhkan pasangan kita. Semua yang dibutuhkan untuk anak, menantu, cucu kita. Kumpulkan itu. Supaya itu jadi makanan. Supaya itu sungguh-sungguh baik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi ada satu yang dikatakan. Bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkan. Supaya nanti dalam perjalanan badai ini tetap tenang. Kalau Nuh, saudara, sudah bangun bahtera, sudah bersatu dan semuanya, saudara, sudah komitmen, tapi nggak ada makanan, mereka akan resah, mereka akan gelisah, mereka akan kacau. Keadaan di bahtera akan sangat-sangat gak enak, keadaan di bahtera akan sangat-sangat menderita.
ada dalam satu bahtera rumah tangga yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kegelisahan, khawatir dan macam-macam. Jadi bawa apa yang dibutuhkan. Bawa apa yang bisa mencukupi kebutuhan setiap keluarga. Saya percaya makanan di sini bisa bicara banyak. Kalau ini keluarga ya saudara ya. Kita manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Sudah pasti bawa makanan untuk tubuh kita. Ya, jadi sebagai suami kerja supaya ada nafkah bagi keluargamu, supaya ada makanan bagi keluargamu, supaya bisa mencukupi keluargamu. Kalau enggak, keluarganya bisa resah. Ya, istri, anak-anakmu bisa resah. Ini gimana? Untuk biaya hidupnya. Ini bagaimana untuk biaya sekolahnya. Ini bagaimana. Bawa makanan dalam keluargamu. Maka selalu dikatakan, suami kerja. Engkau diberkati Tuhan. Engkau akan jadi tulang punggung bagi keluarga. Berkati sehingga dicukupi. Istri bantu, dukung. Doakan pekerjaan suami. Dukung. Ya, bantu supaya pekerjaannya maju. Supaya ada makanan di rumahmu. Enggak resah, saudara. Iya, itu penting. Yang pertama adalah cukup secara lahiriah. Saudara. Yang kedua, jiwa. Juga perlu. Orang itu enggak cukup hanya tubuhnya kenyang, perutnya kenyang. Enggak cukup. Jiwa. Perlu apa? Menghargai satu dengan yang lain. Perlu apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Itu sebabnya Tuhan berkata, hai suami, kasih istrimu, kasih istrimu, kasih istrimu, kasih istrimu. Jangan istri orang lain, kasih istrimu. Jangan nuntut istrimu, kasih dia. Hai istri, hormati suamimu, hormati suamimu, hormati suamimu, hormati suamimu. Jangan hormati suaminya orang lain, hormati. Beri apa yang dia butuhkan untuk jiwanya, perasaannya. Saudara, ini suatu yang penting sekali. Semua tuntutan, saudara, selalu membuat jiwa itu jadi resah. Tapi penghargaan yang tulus, yang benar ya saudara. Pujian yang tulus saudara, itu memberkati hatinya, jiwanya, perasaannya. Banyak keluarga resah. Dan akhirnya tergoda, anak rusak, akhirnya di luar. Karena nggak dapat makanan cukup untuk jiwanya. Di Roma lihat orang tuanya bertengkar terus. Enggak betah. Di Roma lihat, banyak sekali. Istrinya, suaminya terus mencela. Enggak betah. Salomo berkata lebih baik di sotoh itu seperti dak sudut rumah daripada dengan istri yang terus bertengkar. Tapi sama. Lebih baik di sotoh sudut rumah daripada dengan suami yang terus ribut. Juga bisa anak bicara. Lebih baik di sotoh sudut daripada dengan orang tua yang resah terus. Daripada dengan anak-anak yang resah terus. Itu kebutuhan jiwa. Saudara, cukupi. Nanti home sweet home. Keluargamu menjadi indah. Biarlah setiap orang saling memberi kasih, menabur kasih. Kebutuhan pasangan kita dicukupi. Satu lahiriah, tapi juga secara batin dicukupi. Satu makanan untuk tubuh kita, tapi secara jiwa, secara hati dicukupi. Salah satu yang paling pasti adalah kasih. Tuhan berkata suami mengasihi istri, mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya. Tapi juga sama istri mengasihi suami, mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya, hargai. Anak-anak mengasihi orang tuanya. Ya orang tua mengasihi anaknya. Itu kasih. Saudara, jawab semua yang lain. Karena kasih kita bisa menghargai. Karena kasih kita tidak akan nyerang, nuntut. Karena kasih kita akan berpikir positif, enggak negatif. Karena ada kasih. Saudara lakukan itu. Dan yang terakhir saudara, yaitu makanan untuk roh, batin, rohani. Dalam keluarga
saudara. Makanan cukup secara tubuh baik, secara jiwa baik, tapi dengan yang namanya manusia, sesungguhnya manusia sejati adalah roh, manusia roh. Kita itu diciptakan punya roh. Roh Allah dihembuskan tinggal dalam kita. Gak bisa dicukupi apapun kecuali dengan roh Allah. Firman Tuhan, makanan rohani bagi roh saudara. Kalau kita hanya tubuh, kita hanya perasaan, itu semu. Perasaan itu berubah-berubah, Tuhan berkata. Tapi kalau roh, iman, batin, kekuatan roh Allah itu teguh. Jadi harus bangun, buat mezbah di rumah, saudara. Buat mezbah keluarga, saudara. Suami jadi imam, suami jadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami harus membawa istri dan anak-anaknya mendekat pada Tuhan, ikut Tuhan, taati Tuhan, mengajari firman Tuhan, bawa keluarga, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan akan diberkati. Istri mendukung suaminya, dalam menjalankan amanat dari Tuhan. Luar biasa, anak-anak mendukung firman. Saya dorong setiap saudara, ada firman. Ini kesempatan. Semua sedang di keluarga. Buatlah mezbah keluarga. Saya percaya, suami jadi imam. Istri dukung, anak-anak dukung. Saudara terus ada terang Tuhan di keluargamu. Saudara terus ada tuntunan Tuhan di keluargamu. Saudara terus ada hadirat Tuhan di keluargamu. Saudara terus ada penyertaan Tuhan di keluargamu. Saudara terus ada pertolongan Tuhan. Saudara terus ada mujizat Tuhan. Saudara terus ada jawaban doa. Bangun keluarga yang sakinah glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat keluarga saudara mengalami kasih karunia, mengalami anugerah yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini, sekali lagi saya percaya, saudara, ini saatnya keluarga saudara dipulihkan. Kalau Tuhan sedang bersabda, bukannya sekedar memberi pengajaran di otak yang tidak berguna, enggak. Tuhan sedang ngomong berarti Tuhan sedang bicara dengan masalah kita. Kalau ada saudara yang mengalami pergumulan keluarga, ini saatnya Tuhan bicara. Ini saatnya Tuhan akan tolong saudara. Ini saatnya Tuhan akan pulihkan keluargamu. Ini saatnya Tuhan akan berkati keluargamu. Terima firman Tuhan. Terima petunjuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Belajar saudara. Seperti anak yang hilang. Belajar saudara. Seperti Yusuf. Belajar sungguh-sungguh saudara. Bangun saudara akan lihat luar biasa. Saya baca beberapa kesaksian yang dikirim gereja kita. Ada satu jemaat. Ya, dia bersaksi. Suaminya itu suka selingkuh, saudara. Berkali-kali selingkuh. Berkali-kali selingkuh. Sampai menyakiti hatinya. Berkali-kali selingkuh. Sampai satu kali. Ya istrinya ketemu nangkep basah. Suaminya sedang selingkuh di hotel, saudara. Wah, saudara berat sekali. Ya, tapi dia belajar mau percaya pada Tuhan. Mau mengampuni. Saudara mau mendoakan. Dia dan anaknya juga mendukung ibunya. Doakan, ya ayahnya. Dia doakan. Saudara, doakan, saudara. Berapa lama saudara tahu? Dia bersaksi 15 tahun. Terus pegang janji Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Dan akhirnya krisis datang. Pekerjaan suaminya hancur habis. Tapi justru saat krisis datanglah. Badai datang. Usahanya hancur. Saat itulah. Suaminya sadar. Saat itulah. Suaminya kembali. Saat itulah keluarga dipulihkan. Saat krisis. Ini saatnya. Keluargamu dipulihkan. Terima firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Saudara akan mengalami. Lalu ada satu lagi saudara. Seorang ibu yang juga ini kelihatannya banyak wanita ini saudara yang mengalami pergumulan. Dia berkata sudah berkali-kali ditinggal suaminya. Ditinggal kadang-kadang bisa lama sekali. Saudara. Lalu tahu-tahu balik tinggal lagi itu saudara. Ya setelah itu balik lagi tinggal lagi. Dia berkata sudah 4 kali aku ditinggal pergi oleh suamiku. Bahkan yang terakhir balik lagi saudara. Lalu berkata dia mau kerja, ya
mau kerja, biasanya enggak kerja, malah saudara, ya terus saja, ya enggak kerja dengan sungguh-sungguh. Minta istrinya karena dibutuhkan dana untuk ya jaminan di pekerjaannya. Istrinya berpikir ya sudah dikasih dana, ya enggak taunya tidak untuk kerja, saudara, ya hilang lagi, saudara. Terus dengan seperti itu, saudara. Bagi istrinya itu berat sekali. Tapi dia berkata, waktu aku berjemaat di keluarga Allah, aku terus diajari berpikir positif, berkata positif, punya iman, ucapkan perkataan iman, ucapkan perkataan profetik. Terus firman Tuhannya menguatkan hatiku. Terus firman Tuhannya mendorong aku berpikir positif, berkata positif. Oh terus saudara, punya iman yang luar biasa, saudara. Dan belum lama suaminya kembali dengan sungguh-sungguh lalu dipulihkan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tutup dengan satu lagi. Ada seorang cerita, dia sejak lama sudah ikut Tuhan, tapi Kristen KTP. Lalu saudara dalam ikut pada Tuhan ternyata nggak ada karya Tuhan nyata karena dia Kristennya KTP. Ya, akhirnya dia kecewa, undur, sudah sekian lama undur. Dan satu hari Tuhan bawa dia dalam pergumulan dia tidak berdaya, Tuhan bawa ke gereja kita. Ya, tahun 2019 Great Revival. Dia dibangkitkan, saudara. Akan ada kebangunan rohani dalam hidupnya. Lalu saat itu ada KKR 10 hari. Dia ikuti, saudara. Dia ikuti, saudara. Dia ikuti, saudara. Dalam KKR 10 hari dijamah Tuhan, saudara. Diurapi Tuhan, saudara. Dan akhirnya dipulihkan hatinya oleh Tuhan, saudara. Luar biasa. Ya, 19 November dia berkata, dia mengalami pemulihan yang luar biasa sekali. Lalu dia dengar saya cerita tentang hati bapak dan anak. Zaman Tuhan akan mengadakan pemulihan. Ya, Nabi Elia dipakai bapak anak kembali. Orang tua dan anak kembali. Sudah dia mulai tangkap. Ini cerita tentang keluarganya. Dia mulai harus bangun hubungan kembali. Saudara, dia ada masalah dengan bapaknya. Lama, saudara nggak bicara. Tapi tiba-tiba saudara dia imani. Dia terus berkata positif. Lalu Tuhan mulai buka. Bapaknya seringkali ngajak bicara. Bapaknya seringkali malah ya mengingatkan hal yang baik dengan dia. Yang dia sukai. Terjadi pemulihan. Luar biasa. Saya akan doakan untuk setiap saudara. Sungguh-sungguh ngalamin pemulihan. Amin saudara. Dan saya percaya. Ini bukan hanya sekedar khotbah pengetahuan. Ini bukan hanya sekedar khotbah tentang keluarga. Tapi Tuhan sedang bicara. Bangun ketahanan keluargamu. Pemulihan keluarga akan diberikan oleh Tuhan. Dan saudara akan mengalami sesuatu. Asal saudara menanggapi firman Tuhan. Asal saudara mau buka hati saudara pada firman Tuhan. Asal saudara mau percaya dengan firman Tuhan. Asal saudara mau melangkah. Lakukan firman Tuhan. Adakan rekonsiliasi. Adakan pemulihan. Kedamaian. Sungguh-sungguh saudara. Komitmen sungguh-sungguh. Saudara. Sungguh-sungguh saudara. Penuhi keluarga saudara. Dengan hal yang baik. Untuk kehidupan. Tubuhnya. Jiwanya. Rohnya. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Sajak saudara. Angkat tangan saudara. Dua-dua. Buka hati saudara. Kita akan doa. Saya akan doakan setiap saudara. Firman ini bukan hanya rema. Firman itu bukan hanya pengetahuan. Firman bukan untuk didengar. Firman itu jadi rema. Firman ini akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara akan breakthrough. Saya sudah merasakan Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus akan melakukan. Saat saudara menanggapi. Saat saudara buka hati. Saat saudara suruh terima. Tuhan berkarya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak secara kebetulan Tuhan Kau sedang sampaikan firman-Mu untuk keluarga. Tidak secara kebetulan setiap orang yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang sudah tuntun mereka. Saat ini Tuhan yang bicara pada mereka. Roh Kudus Engkau yang berbicara pada mereka. Tuhan singkapkan pengertian ilahi.
Oh, jadikan firman-Mu ini pembukaan ilahi yang menyadarkan pada setiap kami. Oh, jadi pewahyuan. Oh Tuhan, jadi nubuatan. Oh, jadi rema bagi setiap kami. Tuhan, firman-Mu jadi terang. Terangi Tuhan setiap kami. Terangi setiap orang yang mengikuti ibadah online ini. Oh Tuhan, supaya mereka bisa membangun kesatuan dalam rumah tangganya. Supaya mereka mengalami pemulihan dalam rumah tangganya. Supaya mereka sungguh-sungguh membangun ketaatan dalam rumah tangganya. Tuhan, tolong mereka untuk ambil langkah rekonsiliasi. Untuk ambil langkah pemulihan. Bukan hanya mendengar, tapi percaya dan mentaati. Untuk ambil langkah berdamai dengan keluarganya. Berdamai dengan keluarganya. Berdamai dengan keluarganya. Berdamai. Saudara juga ikut berkata-kata, Tuhan tolong aku. Beri pengurapan, beri kemampuan. Tuhan, beri mereka hati yang komitmen. Oh, sungguh-sungguh berjuang untuk keluarganya. Komitmen sampai berani meninggalkan hobinya demi keluarga. Sampai berani korban waktu, korban perasaan, korban dana, korban tenaga untuk memperjuangkan keluarganya. Oh, sungguh-sungguh komitmen. Beri mereka hati yang bisa komitmen. Bahkan tolong mereka untuk membangun keluarga dengan suasana yang indah. Home sweet home ada dalam rumah tangga mereka. Kebutuhan tubuhnya dicukupi. Kebutuhan jiwa dicukupi. Kebutuhan roh batin dicukupi. Oh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh keluarga yang luar biasa. Tuhan, Kau melihat hati yang dibuka pada saat ini. Tuhan, Kau dengar setiap doa. Ampuni semua kesalahan yang sempat dilakukannya. Beri kami juga hati bisa mengampuni. Beri setiap orang yang saat ini mendengar hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengasihi. Beri pengurapan untuk membawa pemulihan bagi keluarganya. Oh, jadikan Allah Tuhan untuk membawa pemulihan bagi keluarganya. Berkati, urapi, pengurapan yang membawa breakthrough dalam rumah tangganya. Kami tahu Tuhan, Kau mendengar doa. Kami tahu Engkau menjawab doa. Kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja. Mujizat-Mu sedang bekerja. Dan kuasa-Mu sedang dinyatakan. Kami katakan Tuhan, kami doakan Tuhan, kami ucapkan perkataan profetik dalam nama Tuhan Yesus, mujizat keluarga terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat keluarga terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan hati yang luka disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang putus asa diberi iman kembali, pemulihan hubungan yang rusak dipulihkan dalam rumah tangga, semua yang menggoda dipatahkan, diusir, dijauhkan, pemulihan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan kesehatan, mujizat kesehatan, kesembuhan, sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Oh, kanker disembuhkan, liver disembuhkan, mah disembuhkan oleh Tuhan, COVID disembuhkan oleh Tuhan. Oh, tekanan darah tinggi rendah disembuhkan oleh Tuhan, kandungan disembuhkan oleh Tuhan. Oh, ya. Masalah imunisasi ditolong oleh Tuhan. Semuanya bahkan diberi kesehatan. Tuhan, hamba-Mu juga doakan. Ya, oh, mujizat keuangan yang tidak masuk akal terjadi. Berkati luar biasa. Supaya kami jadi berkat luar biasa. Tuhan, terus beri hati kami. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Sebesar-besarnya. Engkau beri hati yang siap untuk jadi berkat Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doakan untuk studi, untuk pekerjaan, lebih lagi untuk pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan, jiwa sebanyak-banyaknya yang paling kecil bisa selamatkan 1000. Kau yang nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kasih-Mu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa dalam kasih karunia-Mu, Tuhan Kau yang berkarya. Tuhan Kau yang mengabulkan doa. Tuhan, Kau yang lakukan mujizat. Kami tahu Engkau dahsyat. Pagi ini menjadi pagi yang indah. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan. Dan Tuhan yang berkati. Pemulihan keluarga terjadi. Amin.